Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu para peserta Senadimas ke-7 ya, tahun 2022 ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Gede Adhika Pradana dari Universitas Pendidikan Ganesha akan menyampaikan terkait artikel yang saya publikasikan di Senadimas yang merupakan output dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Baik, untuk itu izinkan saya untuk berbagi layar Bapak Ibu. Ya, semoga sudah terlihat. Adapun artikel kami berjudul Peningkatan Kualitas Layanan Koperasi melalui Pengembangan dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen berbasis VBA Makro Excel di Koperasi Mitra Abinaya Sejahtera Desa Panji. Nah, mungkin saya awali tentang memberikan gambaran sekilas terkait tentang mitra kami, yaitu Koperasi Mitra Abinaya Sejahtera Desa Panji atau biasanya disingkat Koperasi MAS Desa Panji. Jadi koperasi ini sebenarnya bisa dibilang baru saja berdiri, Bapak dan Ibu. Jadi berdiri pada tanggal 14 Februari 2020. Jadi tergolong baru ya. Dan sampai tahun 2021 kemarin itu untuk usaha yang dikelola berupa layanan simpan dan pinjam. Nah, namun berdasarkan wawancara, kemudian observasi di lapangan bersama ketua koperasi, jadi bisa saya simpulkan sebenarnya koperasi ini sudah memiliki banyak sekali anggota. Jadi walaupun baru ya, jadi itu menunjukkan bahwa kesadaran akan manfaat koperasi ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi semakin kesini anggota koperasinya itu semakin bertambah. Nah, bertambahnya anggota koperasi ini selain membawa dampak positif, itu juga tentu diiringi dengan tantangan tersendiri, Bapak dan Ibu. Ya, jadi disampaikan juga oleh ketua, kemudian berdasarkan hasil observasi dari tim pengabdi lakukan, ternyata tantangan utamanya adalah dalam hal pelayanan. Tentu saja dengan banyaknya anggota yang harus dilayani, tentu itu menuntut kerja ekstra. Nah, ditambah lagi misalkan dalam hal pengelolaan atau pencatatan proses transaksi yang saat ini masih dilakukan di koperasi itu masih menggunakan aplikasi konvensional sederhana, ya, yaitu aplikasi Excel. Jadi semua pencatatan transaksi harian misalkan itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi Excel ini, dan berdasarkan wawancara kemudian observasi tentu hal ini membawa tantangan tersendiri ya, karena masih menggunakan Excel ini kerap sekali layanannya menjadi memerlukan waktu yang lebih lama. Contoh sederhana misalkan proses seperti pencarian yang sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah, tetapi karena jumlah anggotanya semakin bertambah banyak sehingga para pengelola koperasi itu perlu waktu untuk mencari misalkan data sebuah nasabah seperti itu. Nah, ini sudah mulai dikeluhkan oleh para pengelola, para pengurus koperasi, Bapak dan Ibu. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi itu ada dua permasalahan yang kami temukan yang ada di Koperasi Mitra Abinaya Sejahtera Desa Panji. Yang pertama itu adalah belum tersedianya sistem informasi manajemen. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, hanya berupa aplikasi Excel yang digunakan untuk melakukan pencatatan. Bahkan beberapa juga masih menggunakan buku dalam melakukan pencatatan. Di samping itu, dari hasil wawancara, memang beberapa pengurus itu juga masih belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai
baik itu dari dalam hal penggunaan aplikasi komputer itu ya, maupun dengan sistem informasi. Nah, berdasarkan permasalahan ini, adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan itu adalah yang pertama itu kami ingin mengembangkan atau membangun sebuah aplikasi intinya yang kami harapkan bisa membantu layanan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Abinaya Sejahtera ini. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin kami lakukan adalah meningkatkan keterampilan. Jadi begitu nanti aplikasinya selesai, itu kami akan melakukan pelatihan, kemudian pendampingan, sehingga aplikasinya benar-benar bisa digunakan secara optimal oleh pengurus koperasi dalam memberikan layanan. Adapun beberapa tahapan kegiatan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan kami tersebut, yang pertama kami awali dengan kegiatan FGD, Bapak Ibu, Focus Group Discussion, itu terkait tentang analisis kebutuhan. Jadi kami berusaha mendapatkan apa sih kebutuhan dalam pemberian layanan yang dilakukan oleh koperasi. Kemudian perancangan sistem juga kami lakukan FGD. Jadi FGD ini melibatkan antara tim Bekabdi dan juga koperasi, pengurus koperasi. Kemudian dilakukan dengan dilanjutkan dengan pengembangan dan pengujian sistem. Setelah itu evaluasi kesesuaian sistem, kemudian pembuatan modul manual penggunaan Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung nanti proses pelatihan dan juga agar aplikasinya bisa dengan optimal digunakan, maka kami juga membuat sebuah manual penggunaan Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu, mohon maaf ini sepertinya ada salah ketik. Ini mungkin tahapan sosialisasi Bapak Ibu ya. Jadi kami akan melakukan sosialisasi dan juga serah terima aplikasi nantinya. Setelah benar-benar siap digunakan, kemudian selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan. Kemudian terakhir ya pembuatan laporan serta melakukan evaluasi kegiatan. Apakah kegiatan kami ini kira-kira bermanfaat ataupun seperti apa tindak lanjut ke depan. Oke, nah mungkin ini beberapa hasil FGD dan analisis kebutuhan yang sudah kami lakukan. Pertama dari FGD itu berdasarkan hasil diskusi kami, itu aplikasi akan dikembangkan dengan VBA Makro Excel. Nah ini sebenarnya agak sedikit bergeser. Jadi pada awal kegiatan kami tim pengabdi itu inginnya mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen yang berbasis web, tapi berdasarkan hasil diskusi dan juga pertimbangan waktu serta resource, maka akhirnya kami putuskan untuk mengembangkannya dengan VBA Makro Excel. Dan ini juga mempertimbangkan bahwa pengurus koperasi juga sudah familiar dengan aplikasi Excel, sehingga harapannya nanti aplikasi yang kami kembangkan ini benar-benar bisa optimal digunakan. Kemudian yang kedua, hasil FGD-nya itu berupa proses apa sih yang akan ditangani oleh aplikasi kami. Jadi berdasarkan diskusi dan pengamatan ada beberapa proses, mulai dari pencarian penerimaan data sampai dengan rekapan peminjaman, rekapan kolektor, dan cari setoran harian kolektor. Nah, selain itu, aplikasi kami juga kami tambahkan beberapa fitur berdasarkan hasil diskusi kami, yang tujuannya tentu untuk mengoptimalisasi layanan, ya, dan juga memudahkan pengurus ke depannya pada saat penggunaan aplikasi ini. Yaitu misalkan seperti menampilkan statistik singkat, ya, dari total keseluruhan pinjaman, total pinjaman terbayar, dan total setoran pokok sesuai dengan setiap harinya seperti itu ya. Nah setelah ini, ini beberapa dokumentasi proses FGD yang kami lakukan bersama pengurus koperasi. Nah setelah itu, setelah mendapatkan spesifikasi aplikasi yang pasti, kemudian kami melakukan analisis proses bisnis dalam tahapan pengembangan aplikasi. Tujuannya agar proses bisnisnya sesuai dengan proses bisnis yang sudah berjalan. Jadi proses ini, analisis ini kami lakukan dengan mengamati Excel yang ada, ya. Kemudian jika ada pertanyaan kami diskusikan dengan pengurus aplikasi. Setelah ini pasti, kemudian dilanjutkan dengan pengkodingan menggunakan makro VBA Excel-nya untuk mengembangkan aplikasi. Selanjutnya adalah melakukan testing aplikasi supaya tidak ada error pada saat nanti aplikasinya digunakan.
Nah, ini beberapa tampilan aplikasi yang kami kembangkan, jadi menggunakan VBA Macro Excel, jadi rupanya seperti Excel Bapak Ibu. Ya, cuma kami tambahkan dengan beberapa fitur yang akan memudahkan nanti, misalkan pencarian terima nota, jadi dari pihak koperasi hanya cukup memasukkan identitasnya saja, kemudian nanti dari aplikasi yang otomatis akan mencarikan. Kemudian termasuk input-input data yang lain maupun pencarian atau rekap laporan. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mendukung penggunaan dan juga nanti proses pelatihan, kami juga mengembangkan manual penggunaan untuk mempermudah nanti memanfaatkan aplikasi yang kami kembangkan. Nah, ini manual penggunaannya juga sudah selesai. Tahapan selanjutnya, jadi ada beberapa tahap, dan sebenarnya pada saat presentasi ini saya buat itu sudah selesai tahapannya. Yang pertama migrasi data, jadi bagaimana data yang ada sebelumnya itu kami masukkan ke dalam aplikasi kami sehingga nanti bisa berlanjut datanya seperti itu dan langsung siap digunakan oleh aplikasi. Kemudian sosialisasi dan serah terima ini akan kami lakukan. Kemudian yang terakhir ya pelatihan dan pendampingan pemanfaatan aplikasi. Oke, nah saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang artikel yang kami publikasi di Senadimas ke-7. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Terima kasih, saya tutup dengan mengucapkan Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om, salam sehat.